Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di seluruh Nusantara yang satu hobi, yang sama-sama masih pemula. Ini adalah hasil proses yang saya lakukan kemarin, yang sudah saya upload kemarin. Kolaborasi dari dua kimia racikan saya. Ini hasil dari fermentasi tumbuhan, dan ini adalah alternatif pengganti sianida. Ini masih dalam kategori uji coba, dan hasil prosesnya adalah ini. Ini kalau kita lihat dari warna air, luar biasa, ini bagus. Dan pada malam hari ini sudah saya proses lagi ya. Ini saya matikan dulu. Dan pada malam hari ini saya akan berbagi pengalaman kembali buat teman-teman mengenai pengendapan. Ini akan coba saya endapkan seperti apa nanti hasilnya. Dan pengendap yang saya gunakan adalah ini, saya belum tahu apa sudah ada yang pernah buat atau belum ya. Ini pengendap sistem basah. Yang dibutuhkan adalah HCl racikan sendiri juga. Ini sudah saya pindahkan ke botol kecil ya, karena kemarin ada rencana mau eksplorasi, ternyata tidak jadi. Dan satu lagi adalah zinc. Di sini saya gunakan zinc baterai ya. Ini adalah zinc dari baterai ini. Karena saya sudah banyak membuat tentang alternatif dalam pengolahan logam, jadi semua serba alternatif pengganti. Ini adalah zinc dan HCl racikan. Zinc akan dilarutkan dengan HCl sedikit saja, dan akan saya tambah air sedikit, diencerkan sedikit. Baik, sekarang saya masukkan zincnya. Zinc
bereaksi. Dengan menggunakan HCl encer saja zinc sudah bisa terlarut. Nah, kenapa saya menggunakan zinc? Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah tahu mengenai pengendapan ya. Jadi yang dibutuhkan di dalam suatu pengendap suatu sistem basa atau pelarutan logam sistem basa, dibutuhkan yang pertama adalah lawan daripada si basa itu sendiri. Di sini saya menggunakan HCl sebagai asam untuk menjadi suatu, boleh kita katakan lawan ya, sehingga kondisi basa akan menurun, langsung drastis menurun. Dan kenapa saya gunakan zinc? Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya zinc adalah salah satu logam transisi yang baik ya. Karena pada saat pengolahan sistem basa juga masih banyak yang menggunakan zinc untuk sebagai logam penangkap logam mulia yang dilarutkan pada sistem basa dan diekstrak dengan menggunakan zinc sebagai logam kolektornya untuk penangkapan logam tersebut. Nah, di sini akan dilarutkan zinc sehingga zinc akan menyatu dengan cairan. Zinc terlarut dan menyatu dengan cairan sehingga pada saat proses pengendapan asam akan merubah pH daripada basa, dan zinc yang sudah terlarut akan mengikat logam-logam yang terlarut pada proses sistem basa ini. Seperti itu gambarannya teman-teman. Jadi dalam membuat pengendap kita bisa menggunakan apa saja, yang penting kita bisa mengetahui terlebih dahulu sistem apa yang digunakan. Jika basa bisa menggunakan asam, tapi pada kondisi basa saya juga sudah bereksperimen dan memang hasilnya teruji karena saya sudah buat beberapa videonya menggunakan ALOH atau aluminium hidroksida. Nah, di sini saya juga punya aluminium hidroksida. Ini juga bisa mengendapkan sistem basa, pengolahan sistem basa. Walaupun seperti yang teman-teman ketahui, pembuatannya adalah melarutkan aluminium dengan soda api, karena soda api adalah basa kuat. Namun juga bisa menjadi pengendap pada sistem basa karena ada logam transisi yang digunakan. Sebetulnya aluminium bukan logam transisi, dia hanya sebagai pengumpul, pengikat, namun dia tidak bertransisi. Dan pada saat peleburan, endapan yang menggunakan ALOH ini, endapan harus dicuci terlebih dahulu dengan HCl atau sulfat encer agar aluminiumnya terlarut, karena serbuk aluminiumnya tidak bertransisi pada logam yang terlarut. Dia hanya mengikat
logam-logam namun dia tidak bertransisi. Jadi pada saat ingin melebur endapan sistem basah menggunakan ALOH ini endapan harus dicuci terlebih dahulu dengan boleh HCl, boleh juga sulfat encer, kemudian dibilas dengan air panas baru dilebur karena aluminiumnya akan terlarut. Tapi kalau tidak kita cuci maka aluminium akan tetap ikut pada saat peleburan. Begitu kira-kira teman, itu hanya berdasarkan pengalaman tanpa ada pendidikan khusus karena saya masih belajar. Baik, di sini zinc masih bereaksi. Sambil menunggu, saya akan kembali menunjukkan satu reaksi dari temuan saya juga, yaitu fermentasi. Seperti apakah jika fermentasi tumbuhan ini mereaksi, apakah mampu melarutkan logam. Ini akan saya gunakan tunggal. Kalau kemarin saya kolaborasi, sekarang akan saya gunakan tunggal, hanya cairan ini saja. Baik, ini saya pindahkan dulu. Karena uji coba, jadi wadahnya nggak usah besar-besar, kecil-kecil saja sebagai uji coba. Kemudian ini adalah air sumur saya, lumayan jernih, sumur gali, dan saya gali sendiri. Dan sekarang saya masukkan cairan ini, pelarut. Semoga mampu melarutkan. Warna air sudah berubah. Kalau kurang mungkin akan saya tambah nanti. Saya coba sedikit dulu. Dan ini saya punya material. Ini adalah material limbah dari gelondong. Dan material ini memiliki kandungan tembaga yang lumayan tinggi. Ini akan saya coba larutkan dengan pelarut hasil fermentasi. Tapi sebelumnya saya nyalakan dulu aerator. Saya gunakan aerator. Agar pelarut merata dengan air, baru dimasukkan material. Baik, sekarang akan saya masukkan material.
Nah, sudah selesai, akan ditunggu. Ini kita lihat hasil dari pembuatan pengendap ZNCL. Kalau SNCL untuk pendeteksi pada Aquarigia, ini ZNCL akan dijadikan pengendap sistem basah. Coba saya encerkan sedikit lagi, sepertinya terlalu keras. Ya, sekarang akan saya coba sedikit dulu. Ya, sudah terbentuk endapannya. Sepertinya harus diencerkan sedikit lagi. Seperti itu dia teman-teman. Itu adalah ZNCL zinc klorida sebagai pengendap sistem basah. Ini luar biasa. Kenapa harus diencerkan? Karena apabila terlalu keras, endapan sulit terbentuk, walaupun kalau dibiarkan lama akan ada endapan, namun terlalu lama karena lebih dominan asam ketimbang aluminium atau logam bereaksinya. Itulah reaksi klorida dengan sistem basah padat. Sudah sangat padat dan akan mengendap endapan putih susu. Endapan berwarna putih susu tidak masalah karena menggunakan pengendap apa saja warna, tidak masalah, karena yang jelas logam terlarut
sudah mengendap. Nanti akan diketahui pada saat peleburan logam apa saja yang ada. Bukan berarti kalau endapan itu putih susu seperti ini tidak ada emas ya. Yang intinya kita mengendapkan terlebih dahulu. Nanti masalah apakah itu ada emas atau tidak, itu tergantung daripada kualitas material yang diolah. Jika memang ada emas, pasti emas ikut terendap. Sambil menunggu proses mengendap dan proses pelarutan. Jangan lupa ngopi dulu teman-teman. Endapan sudah mulai turun dan air di atas sudah mulai bening ya, mulai bersih kuning. Ini endapan lumayan padat dan berat. Itulah dia teman-teman hasil eksperimen. Ini ditunggu besok pagi akan saya lihat kembali. Mudah-mudahan mampu melarutkan walaupun hanya tunggal. Ini kan coba saya tambah sedikit lagi ya, karena ini sudah lama saya buat, ini sudah sebulan lebih, sudah 1 bulan lebih saya buat. Inilah hasil eksperimen saya yang saya bagikan teman-teman. Ini adalah zinc baterai dan diberi HCl encer saja untuk menjadi pengendap sistem basah. Dan hasilnya endapan yang lumayan, dan airnya sudah mulai bening di atas. Sudah mulai bening. Ini besok pagi mungkin sudah semakin sedikit endapannya, makin turun. Baik teman-teman, ini besok pagi akan saya lihat kembali. Sementara malam ini sampai di sini dulu. Besok saya sambung lagi. Baiklah teman-teman, pagi ini cuaca sedang hujan. Ini saya akan lihat kembali proses yang tadi malam saya lakukan ya. Ini adalah pengendapan, ini sudah padat ya. Hasil dari pengendapan menggunakan Zn klorid atau zinc klorida ZnCl. Ini kalau teman-teman ingin membuat HCl nya encer saja, jangan terlalu keras supaya proses pelarutan zincnya perlahan.
sehingga akan didapati zinc terlarut yang sangat halus dan menyatu bersama cairan, sehingga pada saat pengendapan cukup baik. Dan ini adalah proses dari racikan kimia dari fermentasi tumbuhan. Ini sudah mulai menghijau, karena materialnya mengandung tembaga. Dan ini dari material yang mengandung emas, limbah gelondong. Namun kemungkinan tidak banyak lagi, karena sudah ditarik menggunakan merkuri pada saat digelondong. Baik teman-teman, ini coba apakah sudah terlarut. Ini saya coba beri zinc foil ya di sini. Dan seperti biasa saya akan mengukur kepadatan larutan menggunakan TDS. Apakah memiliki tingkat kepadatan yang baik? Ya, kasus yang sama seperti pada pengolahan pertama ternyata berlaku juga di pengolahan ini. Dengan menggunakan ini saya tambah semalam, karena sepertinya akselerasi daripada racikan ini menurun, karena sudah terlalu lama saya buat, sudah 1 bulan lebih dari pengujian awal. Pada saat baru saya buat sangat berbeda kinerjanya ini, namun ini sudah mulai menghijau. Ya, lama kelamaan akan pekat dan akan terlihat kebiruan karena mengandung logam tembaga, seperti pada video yang terdahulu yang pernah saya upload. Kalau tidak salah judulnya satu lagi temuan ET Channel judulnya. Pada waktu itu saya baru buat, jadi akselerasinya masih kencang. Sepertinya fermentasi ini sangat baik digunakan pada saat baru dibuat. Luar biasa kepadatannya teman-teman. Saya tidak tahu apakah TDS saya yang bermasalah atau memang keadaannya seperti itu. Ini lihat, nah, ternyata sudah ada logam yang terlarut. Ini luar biasa juga teman-teman. Dan mampu melarutkan juga
Dan ini endapan, ini kalau dilebur tanggung karena sangat sedikit. Ini sebenarnya ini kalau ketika sudah dicuci akan lebih sedikit lagi. Ini hanya sekedar eksperimen dan berbagi pengalaman membuat ZNCl atau zinc klorida. Ini pengendap, saya tidak tahu juga apa sudah ada yang pernah membuat. Ini hanya sekedar eksperimen saya menggunakan HCl dan zinc, dan saya juga menggunakan zinc dari batu baterai seperti ini. Baik teman-teman, dan ini jika dilebur seperti pengalaman saya akan didapati logam karena ini hanya sedikit, tanggung buat dilebur. Mungkin teman-teman merasa kurang puas karena banyak apa-apa yang saya lakukan tidak sampai ke peleburan dikarenakan satu dan lain hal. Saya belum punya alat lebur, namun pada waktu saya lebur di gudang pengolahan teman, disitulah saya mengetahui hasil akhirnya, dan saya juga sudah membeli tos mono ini dan dengan gas kaleng, namun ini sudah habis karena sisa bekas dikasih kawan. Sisa ini akan saya modifikasi nanti menggunakan gas tabung 3 kilo. Ini akan saya modifikasi supaya saya bisa melebur sendiri di rumah. Begitu teman-teman video kali ini. Ini cuaca juga sedang hujan dan angin. Semoga ada manfaat di video kali ini. Inilah hasil proses dari kolaborasi dua pelarut racikan, dan ini sudah diproses kembali dan warna larutan luar biasa. Dan ini dari hasil fermentasi tumbuhan. Ini suatu saat juga akan saya upload. Ini sangat bermanfaat. Ini cuma saya harus cari perhitungan karena kemarin masih eksperimen, jadi tidak terfokus pada komposisi dapat perbandingan antara air, tumbuhan yang akan difermentasi, dan penambahan sedikit bahan lain itu ada saya tambahkan bahan lain untuk mereaksi mengeluarkan zat dari tumbuhan itu sehingga didapati fermentasinya atau ke larutan atau kimia alami yang ada di bahan di tumbuhan tersebut keluar dan terlarut bersama air. Nanti akan saya coba kaji kembali. Ke depan akan saya upload juga. Ini bagus
hanya saja digunakan saat selesai, belum lama ini karena udah terlalu lama ya, hampir 2 bulan, mungkin sudah ada 2 bulan. Tapi kalau pengganti cyanida ini ternyata masih berfungsi sampai hari ini karena pembuatannya tidak jauh berbeda. Saya pertama malah lebih lama ini, saya lebih awal buat alternatif pengganti cyanida, kemudian fermentasi. Baik teman-teman, itulah dia yang saya bagikan pengalaman buat teman-teman setelah kemarin proses dari kolaborasi 2 larut. Hari kali ini pembuatan pengendap sistem basah zinc klorida. Ini saya belum tahu nih apakah ada yang sudah pernah buat. Dan pengujian racikan tunggal. Jadi saya berusaha di setiap kali pertemuan video ada hal yang bisa dibagikan. Ini sudah menghitam, luar biasa ini, ternyata juga melarutkan, dan air sudah mulai hijau nih, menandakan logam biru dan logam kuning sudah terlarut sehingga didapati warna hijau. Ini karena materialnya juga luar biasa kandungan besinya. Baik teman-teman, semoga ada manfaatnya. Jika bermanfaat, bagikan ke teman-teman ya. Ini karena kalau dari video hasil dari video yang saya buat, banyak sekali teman-teman yang menonton pembuatan pengendap ya. Jadi ini juga salah satunya, pengendap sistem basah ini. Tidak tahu apakah bisa digunakan pada aquaregia, karena saya tidak membuat aquaregia hari ini. Itu dia teman-teman yang bisa saya bagikan di video kali ini. Semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Tetap dukung terus channel ET Channel agar saya terus bisa maju dan berkembang dan terus berbagi pengalaman, walaupun buat sebagian teman-teman dianggap tidak bermanfaat, tidak masalah, hanya sekedar pengalaman dan berbagi alternatif, karena kondisi saya tidak memungkinkan untuk membeli kimia atau alat-alat yang bagus. Jadi saya menggunakan alternatif saja, murah meriah, namun juga bisa memperoleh hasil. Terima kasih telah mengikuti video saya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.